Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih mengizinkan kita untuk bisa hadir di majelis ilmu yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan hadirnya kita di majelis ini menjadi sarana atau wasilah untuk meningkatkan dan menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga derajat kita semuanya diangkat di sisi Allah Tabaraka wa taala. Baik, setelah kita beberapa pertemuan kemarin membahas hal-hal terkait dengan ibadah yang sesuai dengan momentumnya, yaitu kurban dan seputar Idul Adha, insyaallah di kesempatan siang ini kita akan kembali membahas tema-tema yang sebelumnya sudah kita dapatkan terkait dengan serba-serbi ibadah kita. Dan dari yang sudah kita bahas sejak awal sampai beberapa waktu yang lalu, kita sudah singgung hal-hal berkaitan dengan toharoh atau bersuci, dilanjutkan dengan perkara-perkara pokok yang berkaitan dengan sholat, ya, ada syarat sahnya sholat, ada rukun-rukunnya, dan juga masalah pembatalnya. Baik, maka siang ini kita pun akan kembali ke pembahasan ya, serba-serbinya sholat. Ya. Ini beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita awali dari yang akan kita bahas siang ini seputar sholat ya masih, dan temanya tadi disebutkan kecurian dalam sholat. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dari sahabat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil iltifati fis salati faqala huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min salatil abdi. Aisyah bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam tentang apa? Tentang iltifat. Iltifat itu menoleh, ya, menoleh dalam sholat, ya, toleh kanan, toleh kiri, tapi bukan toleh ketika salam. Ini ketika sedang sholat, ya, sebelum salam. Jadi Aisyah bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam, apa hukumnya noleh dalam sholat? Ya, lagi sholat kok kepalanya belok kanan, belok kiri, kepalanya saja, ya, badan masih menghadap kiblat, tapi kepalanya yang arahnya sudah tidak ke kiblat, ya, noleh kanan atau noleh kiri. Maka jawaban Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, huwa ikhtilasun, itu adalah kecurian. Ya. Jadi yang menyebutkan kecurian itu adalah Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan itu adalah kecurian.
syaitan sedang mencuri sholat seorang hamba. Ya. Jadi setan sedang mencuri sholat seorang hamba. Inilah yang kemudian disebut kecurian dalam sholat. Ya, kecurian dalam sholat. Baik, lalu apa maknanya kecurian dalam sholat? Dan apa konsekuensinya dan apa penyebabnya, ya. Jadi apa maknanya, apa konsekuensinya, dan apa sebabnya, sehingga nanti kita tidak kecurian dalam sholat. Jadi apa maknanya kecurian dalam sholat, ya. Di sini para ulama menjelaskan mana kecurian adalah syaitan, ya, itu berhasil mencuri konsentrasi dan kekhusyuan hamba ketika sedang sholat, ya. Jadi syaitan berhasil mencuri konsentrasi atau mencuri fokusnya hamba, mencuri kekhusyuan orang yang lagi sholat, ya. Jadi dibuat apa? Dibuat lengah, ya. Sehingga apa yang berkurang dalam pencurian ini? Yang berkurang tentunya adalah kualitas pahala dari sholat tersebut, ya. Yang berkurang, ya, adalah kualitas pahala dari sholat tersebut, ya. Kalau kecurian harta, maka yang berkurang hartanya. Ini kecurian, yang berkurang apa? Pahalanya. Meskipun syaitan nggak dapat pahala, ya, tapi dia berhasil mengurangi pahala sholatnya seorang muslim, ya. Itu makna kecurian di sini. Jadi konsentrasi kita dicuri sebagian, karena mungkin setelah itu kita konsentrasi lagi, ya. Dimana syaitan berusaha untuk mengalihkan konsentrasi kita, ya, mengalihkan konsentrasi. Jadi kadang kita itu contoh, ya, cuma dengar sesuatu sedikit saja, dengar saja, itu refleks kita noleh, ya. Kadang seperti itu. Mungkin HP tetangga sebelah bunyi, ya, tiba-tiba, ya. Atau bisa saja, ya, bukan perkara-perkara yang real sebetulnya, ya. Tapi memang sifatnya adalah hanya was-was saja, ya, hanya was-was, ya. Karena bisa aja dalam sholat itu nuwun sewu, seseorang hatinya membayangkan sesuatu, ya. Nah, ketika hati ini sudah tidak konsentrasi, maka syaitan gampang untuk masuk menggoda, ya. Akhirnya tanpa dia sadari, mungkin kepala dia melihat tidak ke arah sujud, ya, tapi dia mulai goyah, ya, karena bayangan-bayangan yang ada di hati dia. Jadi bisa karena memang hal-hal yang dia lihat, gitu, ya, mengubah konsentrasi. Kayak misalkan, mohon maaf, kadang kita itu terganggu juga dengan pakaian, penampilan. Kalau kita sholat jamaah misalnya, ya, pakaian, penampilan orang yang ada di hadapan kita, ya. Mungkin yang sana sarungnya dan bagus, dipeliriki baik, ya. Yang sana, waduh, baju kokonya motifnya masya Allah, gitu. Akhirnya kita wajah ini kemana-mana, ya. Ini juga bagian dari makna kecurian dalam sholat. Setan berhasil untuk mengganggu konsentrasi kita dengan situasi di sekeliling kita. Atau apa? Pemandangan yang ada di dinding masjid, ya. Nah, kadang ada dinding-dinding masjid yang hiasannya masya Allah, ukiran-ukirannya, ya. Jadi atau bahkan mungkin ada kaligrafi tapi agak rendah seperti itu,
Ya. Ini juga tidak jarang akhirnya mengubah konsentrasi, ya. Melihat, oh ini ukirannya bagus, akhirnya konsentrasi lihat ukirannya nyambung ini, oh sampai sana ya, delengi terus. Kita berhasil dicuri konsentrasi kita, ya. Atau malah apa? Sekedar sajadahnya, ya. Ada sajadah-sajadah bergambar, gambarnya indah-indah, ya. Hati-hati, ya. Jangan nanti lagi ada gambar sajadah di situ, ya. Terus orang juga mungkin gelar sajadah lain gitu kan, yang dilihat sajadah tetangga. Oke, Ka'bah sih pintunya sebelah dia. Nah, hati-hati dengan pengganggu konsentrasi itu. Itu semua sarana dimanfaatkan oleh syaitan untuk merusak kefokusan atau merusak kekhusyuan kita dalam sholat. Itulah makna gambaran dari kecurian. Ya. Maka dalam kondisi kita tidak konsentrasi, jelas sholat kita berkurang kualitas pahalanya. Ya. Terus apa konsekuensi sholatnya? Apakah batal apa enggak? Tidak. Sekedar kepala yang berbelok, ya, ke arah kanan atau ke arah kiri, ya, berpaling dari arah kiblat, hanya kepala saja, ini tidak membatalkan sholat. Tapi para ulama mengatakan ini hukumnya makruh, ya. Makruh berarti apa? Dibenci, ya. Dibenci dalam sholat, tapi tidak membatalkan sholat selama bukan badan yang belok, ya. Kalau yang belok berpaling dari arah kiblat adalah badan, maka sholatnya batal, ya. Tapi hanya kepala nengok begini, ya, ke kanan atau ke kiri, maka sholatnya masih dilanjut, ya, sah-sah saja. Tapi ini masuk bagian hukum yang makruh, ya. Kecuali jika memang beloknya kepala itu untuk sesuatu yang memang dibutuhkan, ya, dibutuhkan dalam sholat, silahkan. Ada kadang suatu kebutuhan untuk melihat, ya. Contoh, terutama ini bagi yang kadang-kadang bawa anak ke masjid, ya. Kadang-kadang bawa anak ke masjid, anaknya lari-lari, memang agak perlu untuk dipikirkan dengan bijak untuk membawa anak ke masjid. Boleh bawa anak-anak yang masih balita ke masjid, hukumnya boleh, karena Nabi SAW juga dulu bawa cucunya ke masjid, ya, boleh, jadi nggak dilarang. Tapi harus dipertimbangkan kira-kira itu memadorotkan, mengganggu atau tidak, ya. Kalau nanti anak-anak lari ngalor ngidul ngetang ngulon, ya, terus lagi ruku peci jamaah diambilin sajadahnya, ditekukin semuanya, ya, nah itu perlu dipertimbangkan ulang, kira-kira elok atau tidak nanti bawa anak ke masjid. Nah, yang bawa anak, kadang anak lari sana, lari sini, apalagi masih balita, apalagi mungkin masih berangkang, akhirnya kan khawatir orang tua, ya. Ini lagi madhab kiblat, enak-enak, anak jalan berangkang ke utara, ya. Akhirnya kan harus melihat ini anak kemana, gitu kan. Baik, dalam kondisi diperlukan, tentu nggak apa-apa, ya, boleh saja, ya. Sama juga ada kondisi bahkan disunahkan untuk noleh, tapi ini sebetulnya kita jarang mengamalkan. Hati-hati juga kalau mengamalkan, tapi ini disunahkan sebetulnya. Kapan itu? Ini khususnya ketika seseorang, ya, lagi sholat kemudian merasa bacaan Qur'annya terganggu. Ya, kalau kita jadi makmum sih jarang, ya, karena rata-rata kalau sholatnya keras maka bacaannya tinggal mendengarkan imam, ya. Karena lagi sholat sendiri, atau kadang juga
lupa dengan jumlah rakaat atau semacam itulah ya, sampai konsentrasi sholat kita itu rusak. Sebetulnya pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang sahabat yang merasa bacaan Qurannya kacau, terganggu, ya, bacaan Al-Qurannya terganggu. Oleh Nabi dianjurkan apa? Noleh ke sebelah kiri, kemudian meludah 3 kali. Tapi nuwun sewu, bukan mengeluarkan ludah yang banyak, tidak. Ya. Tapi memang kita menerjemahkannya biasa dengan kata meludah. Hanya bahasa Indonesia itu nggak cukup kosakatanya untuk menerjemahkan bahasa Arab. Ya. Karena sebetulnya dalam bahasa Arab itu ada istilah meludah tipis, ada istilah meludah banyak. Ya. Kalau meludah tipis itu disebut dalam bahasa Arab namanya taflun. Ya. Tapi kalau banyak namanya basqun. Nah, oleh Nabi diminta untuk tafl, falyadful ala yasarihi thalathan. Silahkan meludah tipis ke arah kiri 3 kali. Ya. Jadi hanya sedikit saja. Gitu. Ya. Sekedar meniupkan dikit. Jadi nggak ada sampai, mohon maaf ya, cairan lidah, ludah kita keluar, nggak ada. Ya, tapi memang meletupkan sedikit saja. Ke arah kiri 3 kali. Saat bacaan Quran kita terganggu dalam sholat. Hanya memang sunnah ini tidak terlalu familiar, ya, tidak begitu banyak dikenal. Ya. Apalagi kalau lagi sholat jamaah, hati-hati. Jangan nanti sebelah kita ada orang, kita toleh kiri kok 3 kali. Ya, nanti orangnya heran, dia kok lagi sholat kok ngidah, ini ngopo gitu. Nah, makanya dalam mengamalkan hal demikian kita memang perlu bijak. Tidak semua yang kita ketahui kita terburu-buru untuk menjalankan. Kadang mungkin banyak orang yang belum mengerti, kita nggak bisa terburu-buru. Tapi kita yang sudah mengerti kadang melihat seperti itu, jadi sudah tahu, oh ini yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada kalanya memang noleh seperti itu boleh, bahkan dianjurkan. Maka yang makruh tadi itu memang tolehan-tolehan yang betul-betul terusak konsentrasinya disebabkan hal-hal yang tidak urgen sama sekali. Ya, hanya ngeliatin baju orang, ngeliatin tembok masjid, ngeliatin sajadah yang digunakan untuk sholat, atau malah hanya bayangan-bayangan dalam hati yang itu tidak nyata, kadang sampai merusak konsentrasi dan membuat kita noleh. Itu yang makruh. Ya. Maka sebabnya apa itu semuanya? Nah, tadi kita sudah bicara masalah maknanya, sudah masalah konsekuensinya yang tidak batal tapi makruh. Sebabnya apa? Tentu sebabnya karena dari awal, ya, kita sholat itu kurang khusyuk, ya, dan kita belum sedang merasa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau orang sholatnya dipelihara, kekhusyuannya betul-betul merasa sedang berhadapan, komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah tidak akan toleh-toleh. Ya, insya Allah konsentrasi nggak akan kemana-mana. Ya. Saya ingat zaman saya SMA, saya pernah ikut pelatihan atau karantina, ya, karantina untuk para pengibar bendera itu, yang mengibarkan bendera di alun-alun. Ya, dulu karantinanya di SMA 5. Ya. Wah, itu kalau sudah ada sesi malam, ya, sesi pelajaran malam dengan menghadirkan pemateri, misalkan para protokoler dari dinas atau mungkin dari kabupaten, ya, kita itu mau sampai jam 9 malam aja pokoknya harus melek madep depan, nggak boleh ada yang nengok kanan kiri, konsentrasi penuh, ya. Nah, seperti itulah seharusnya kita ketika sedang sholat, jaga konsentrasi, karena yang sedang kita ajak komunikasi
sedang kita hadapi bukan cuma sekedar protokoler pemerintahan. Ya, kita sedang komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau kita sadar kita sedang komunikasi dengan siapa, insya Allah lebih khusyuk, ditambah tentunya dengan memahami makna-makna bacaan yang kita ucapkan ketika sedang sholat. Nah, itu semuanya membantu untuk menjaga kualitas pahala sholat kita utuh dari awal sampai akhir. Ya. Tapi ketika dari awal memang kesadaran menghadap Allahnya kurang, ditambah dengan kurangnya ilmu dalam makna bacaan sholat, ya disitulah setan mudah untuk masuk goda. Ya, akhirnya konsentrasi kemana-mana. Ini tentang masalah kecurian di dalam sholat yang kita sejauh ini tidak tahu sudah berapa pahala kita dicuri sama setan. Ya, karena konsentrasi kita dipecah ketika sedang sholatnya. Mudah-mudahan ya semakin hari semakin lama kualitas sholat kita semakin baik, ditambah dengan ilmu dalam masalah bacaan sholatnya, yang harapannya pahala yang kita dapatkan dari sholat itu utuh nantinya di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, ini kiranya untuk materi yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan kalau ada yang perlu untuk dilanjutkan di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan ke sesi yang kedua pada sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu sekalian yang memiliki pertanyaan bisa diajukan. Silakan Bapak Ibu sekalian. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang pertama saya menanyakan masalah hadis yang berkaitan dengan memanjangkan pakaian yang melebihi mata kaki itu termasuk sombong kayak gitu. Hadisnya kayak gitu kalau tidak salah. Ya. Nah ini kalau yang make orang miskin walaupun panjangnya lebih dari melebihi mata kaki, kan mungkin tidak bermaksud sombong. Apalagi yang memakai orang miskin mesti pakaiannya mungkin yang murahan lah, nggak bertujuan seperti itu. Itu bagaimana hadisnya sehingga saya waktu sholat kadang tekuk ini dua tekukan supaya tidak menutupi mata kaki. Nah itu bagaimana? Yang pertama. Itu yang kedua masalah tadi masalah sholat yang berkaitan dengan makruh sholat. Saya ingin menanyakan. Misalnya kayak gini, anggota badan itu semuanya harus menghadap ke kiblat. Terus ada yang saya dengar kayak gini, semuanya itu kan menghadap kiblat. Terus ada waktu lagi duduk tahiyat awal maupun tahiyat akhir, ini ada yang bilang ini tangannya itu jangan pegang lutut, karena pegang lutut itu berarti jari tangan menghadap ke bawah, bukan ke kiblat, sehingga harus lurus kayak gini kan. Nah ini kalau kayak gini termasuk makruh apa tidak? Pegang lutut sehingga jarinya menghadap ke bawah. Terus ada lagi kaki, jari kaki kalau lagi duduk itu katanya harus menghadap kiblat sehingga harus ditekuk. Tetapi Pak, sebagian ada yang duduknya ini tidak ditekuk, yang kaki kanan terutama. Jari ya. Waktu duduk yang nggak ditekuk, jari kaki kanan sama kaki kiri itu sama. Seharusnya kakinya yang kanan berdiri terus ditekuk sehingga jarinya menghadap kiblat. Itu yang kedua. Itu anggota yang kedua. Terus lagi ada anggota badan lupa jadi. Ya sebentar hanya itu dulu Pak Ustaz. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertama masalah memanjangkan pakaian di bawah mata kaki, ya. Tentu ini urusan pakaian laki-laki. Pertama saya sampaikan, bukan urusan pakaian perempuan. Karena untuk perempuan justru hadisnya tentang pakaian, ya. Dulu Nabi SAW bersabda kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah itu dulu salah satu istri Nabi SAW. Diberi pesan oleh Nabi, yurkhina shibron. Wanita zaman dulu itu disuruh pakai bajunya
bawahannya itu dipanjangkan 1 jengkal. Oke, dari kaki itu masih dipanjangkan 1 jengkal lagi. Istilah kita ya kamsrah kainnya akhirnya. Ya. Kalau wanita sekarang disuruh begitu, kira-kira komentarnya apa, Pak? Ya kotor, ya kan? Gesek tanah dan seterusnya. Tapi para sahabat wanita nggak seperti itu. Ketika oleh Nabi SAW diminta dipanjangkan 1 jengkal, komentarnya apa? Inikta syafat aqdamuhunna. Kalau dipanjangkan 1 jengkal ternyata masih terbuka telapak kakinya, gimana? Akhirnya oleh Nabi SAW yurkhina dira'an. Kalau gitu panjangkan lagi sampai 1 hasta. Kamsrah banget. Ya, itu pakaian sahabat-sahabat perempuan zaman dulu, panjang-panjang. Ya. Lo kalau gesek najis gimana? Kata Nabi, yutahhiruhu alladhi ma ba'dahu. Maka gesekan dengan tanah berikutnya pasti akan membersihkan gesekan-gesekan yang sebelumnya. Ya, karena tanah kan nggak najis. Itu pakaian wanita. Jadi kalau tadi pertanyaan tentang memanjangkan celana, sarung, atau mungkin pakaiannya semacam kadang juga jubah laki-laki itu ya, di bawah mata kaki, ini urusan pakaian laki-laki. Terus dikaitkan dengan masalah sombong, hadisnya bagaimana sebetulnya? Hadis tentang masalah itu ada banyak, tidak cuma satu. Ya, ada hadis yang sifatnya umum. Dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan kullu ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Ini yang sifatnya umum. Beliau mengatakan setiap yang ada di bawah mata kaki, kullu setiap ma pakaian, kullu ma asfala yang ada di bawah ka'baini 2 mata kaki fa finnar, maka tempatnya di neraka. Itu redaksi hadisnya begitu, persis seperti itu yang saya hafalkan. Ya. Setiap kain yang ada di bawah mata kaki maka tempatnya di neraka. Ada hadis yang lain yang menyebutkan kata sombong. Ya. Jadi disebutkan manjarro thawbahu khuyala. Ya. Barang siapa memanjangkan pakaiannya karena sombong. Ya, apa hukumannya? Lam yang lurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Maka Allah tidak akan memandangnya dengan pandangan rahmat pada hari kiamat. Itu diantara versi hadis yang saya hafal. Jadi ada hadis yang tidak menyebutkan sombong, ada hadis yang menyebutkan kata sombong. Akhirnya bagaimana? Ulama beda pendapat. Ya, dalam mengambil kesimpulan beda pendapat. Ya. Tapi secara umum begini, beda pendapat ini tetap ada titik kesepakatannya. Titik kesepakatan apa? Ada 2 poin. Ya, titik kesepakatan ada 2 poin. Poin pertama adalah orang yang memanjangkan celananya di bawah mata kaki karena sombong itu hukumnya haram. Karena sombong. Ini sepakat ulama, nggak beda pendapat. Ya. Memanjangkan kain di bawah mata kaki itu hukumnya haram karena sombong. Ya. Kedua, kesepakatan kedua, orang yang menggunakan pakaian di atas mata kaki, ya, itu lebih afdol secara umum, ya, secara umum. Terlepas apakah dia sombong atau tidak sombong. Ya. Jadi kalau yang di bawah mata kaki karena sombong, ulama sepakat hukumnya haram. Yang di atas mata kaki terlepas sombong atau tidak itu afdol. Ya. Nah, terjadi beda pendapat dalam masalah orang yang memanjangkan celananya di bawah mata kaki tapi tidak sombong. Ini beda pendapat. Ya. Ada sebagian ulama yang mengatakan boleh, nggak masalah, karena nggak sombong. Gitu ya. Ada sebagian ulama mengatakan hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Ya. Dan jumhur mengatakan hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Jadi kalau digambarkan tadi ada orang miskin tapi celananya panjang. Masa iya celananya panjang miskin sombong? Ya, secara logika, insya Allah dia nggak sombong. Apa yang mau disombongkan gitu? Ya. Tapi begini,
Kalau memang dia tidak sombong, memanjangkan celana, dan umumnya pun rata-rata sekarang orang memanjangkan celana di bawah mata kaki bukan karena sebuah tujuan untuk menyombongkan diri, ya, memang sudah umumnya seperti itu gitu, kulturnya demikian, ya. Maka kalau buat saya, ya, kalaupun itu menurut jumhur ulama, itu bukan sampai kepada taraf yang dosa, ya, karena jumhur pun hanya mengatakan hukumnya makruh, ya, hukumnya makruh. Meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan hukumnya tetap haram sekalipun tidak sombong, ada yang mengatakan demikian, ya. Ini secara jujur disampaikan apa adanya, ya. Jumhur mengatakan makruh, kalau ada sebagian ulama mengatakan hukumnya haram, ya. Maka kalau yang sifatnya tidak sombong, menurut mayoritas hukumnya makruh saja, tidak sampai dosa, ya, itu seperti itu. Tapi kalau kita berlogika, apa iya orang miskin itu selalu tidak sombong? Enggak juga, karena dalam hadis disebutkan ada 3 orang, ya, yang nanti pun 3 orang ini tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan rahmat. Salah satunya Nabi sebutkan ailun mustakbir, orang miskin tapi sombong. Siapa yang ngomong? Nabi alaihi salatu wassalam. Berarti ada orang miskin sombong, itu ada, ya, ada, ya. Itu serba-serbinya, ya, berkaitan dengan masalah pakaian tadi, ya. Hanya ya kalau saya sih sifatnya melihat orang pakainya di bawah mata kaki, tetap dalam hati saya mengatakan itu insya Allah bukan karena sombong, ya. Cuma untuk saya sendiri pengamalan pribadi, saya tetap berusaha di atas mata kaki. Kalau karena ulama sepakat itu yang paling afdol di antara semuanya, ya, itu demikian. Itu masalah pakaian. Kemudian tadi soal kedua, masalah jari yang tidak madhab kiblat, apalagi jari tangan ketika megang lutut, ya, duduk gitu, ya. Nah, jadi apa, dan jari kaki, ya, jari kaki. Gini, masalah menghadap kiblat itu yang dituntut menghadap kiblat saat sholat itu badan kita sebetulnya, badan ini. Adapun bagian-bagian kecil seperti jari, ya, panjenengan ketika tasyahud jarinya bagaimana coba? Kan kayak gini. Ini bentuk seperti ini yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW dengan ungkapan jari-jari itu ketika tasyahud membentuk angka 53, ya, 53 itu dalam kultur Arab kuno, bukan sekarang, ya. Jangan dianggap, kadang-kadang saya nanya sama santri mungkin, 53 ini gimana coba bentuknya 53? Oh, ini 5-nya bundar, 3-nya ini gitu. Oh enggak. 53 itu gini, Pak. Dalam hitungan Arab kuno, matematika Arab kuno, setiap ruas ini, ya, ini akan punya nilai puluhan. Nilai puluhan ini ruas jari ini nilai puluhan, ya, nilai puluhan. Sedangkan apa namanya, ketika kita, oh ya, 53 seperti ini, ya. Satu ruasnya puluhan, sedangkan kalau ada satu jari ditekuk, maka nanti nilainya satuan. Jari ditekuk nilainya satuan. Ketika ada jari antara telunjuk dan ibu jari seperti ini, dibuka, ya, dibuka, ini 50, karena di jari telunjuk ada 3 ruas, di ibu jari ada 2 ruas, ini 50. 3 ini yang ditekuk, 53. Jadi ada di antara orang yang kemudian tasyahudnya seperti ini, ya, jempol sama telunjuknya diluruskan, kemudian 3 jari tengah, manis dan kelingking ditekuk. Ini ketika jari tengah, manis, kelingking ditekuk, madhep mana ini? Madhep ke timur, kalau kita malah ke belakang, ya. Jadi ini menunjukkan kalau sebetulnya masalah menghadap kiblat itu yang dituntut intinya badan, ya. Masalah jari, apalagi tadi kaki, ada kaki yang memang
tekuk ketika duduk akhirnya madhep kiblat, ada yang nggak bisa akhirnya madhep ke belakang, ya nggak masalah sebetulnya. Sunnahnya ya ditekuk supaya bisa menghadap kiblat, sunnah. Tapi masalah jari itu bukan menjadi syarat sahnya sholat. Allah a'lam bishawab. Syukur jazakallah khair atas penyampaian jawabannya. Baik, ini ada pertanyaan titipan Ustaz dari Akhwat mengenai pembatal sholat ketika sholat Ustaz. Apakah keputihan itu menjadi pembatal sholat? Karena biasanya kan menempel pada pakaian dalam yang seru. Terima kasih Ustaz. Baik, keputihan berarti kan keputihan ini kan keluar cairan bening sebetulnya ya. Secara umum keputihan itu membatalkan wudhu. Ya, dan semua pembatal wudhu otomatis jadi pembatal sholat sebetulnya. Hanya dalam masalah keputihan ini ada pengecualian. Karena keputihan itu cairan yang kadang ketika kondisi wanita tidak normal itu keluar tanpa terkendali. Ya, keluar tanpa terkendali. Gitu. Sehingga bagi wanita yang sedang mengalami keputihan dan memang sering mengalami hal tersebut, dia mendapatkan dispensasi. Ada rukhsah istilahnya atau keringanan, bahasa kita ya dispensasi. Gimana dispensasinya? Wanita yang mengalami keputihan, ketika dia mau sholat, dia tetap membersihkan diri dan pakaian. Ya, pakaian kalau maaf basah kena keputihan itu diganti, ya diganti. Kemudian maaf kemaluan juga istinja, jangan lupa, ya. Kemudian wudhu biasa wudhu, ya. Setelah wudhu sholat normal. Kalau misalkan setelah salam ngecek pakaian kok ada yang keluar dari cairan keputihan itu, maka itu dimaafkan. Karena itu di luar kendali wanita dan kondisinya sedang tidak normal. Ya. Itu sama halnya dengan wanita yang sedang mengalami istihadah. Ya. Darah bukan haid tapi keluar terus menerus. Ya. Jadi dapat dispensasi. Tapi wudhunya tetap wudhu. Ya. Nanti kalau mau sholat berarti gitu lagi. Kalau pakaiannya kotor maka diganti, kemudian istinja, kemudian wudhu, kemudian sholat. Yang keluar dalam sholat maka dimaafkan. Allahumma a'lam bishawab. Syukur jazakallah khair atas jawabannya. Baik, kita sudah di penghujung sesi yang kedua, kita sudah di penghujung pada pertemuan kali ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada jemaah sekalian, baik yang datang di masjid maupun yang menyimak di live Instagram ataupun YouTube maupun ada di ruangan. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan. Baik Bapak Ibu sekalian yang seumpama masih memiliki pertanyaan yang mengganjal, silakan bisa disampaikan nanti setelah off air maupun di pekan berikutnya. Baik, kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian banyak kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.